Inilah yang menjadi kerinduan setiap kami Tuhan. Berjalanlah bersama kami Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu buat setiap kami Tuhan. Kami tidak bisa berjalan sendirian tanpa Engkau. Oleh karena itu kami mohonkan campur tangan-Mu, kami mohonkan kehadiran-Mu, kami mohonkan dampingan-Mu di dalam kehidupan kami, dalam segala pergumulan dan permasalahan di dalam kehidupan kami Tuhan. Tetapi yang kami tahu pada saat kami menyertakan Engkau di dalamnya, maka kemuliaan-Mu, maka kekuatan-Mu, maka kemenangan-Mu Tuhan akan senantiasa Engkau nyatakan buat setiap kami. Oleh karena itu berfirmanlah pagi ini kami siap untuk mendengarkannya. Dan biarlah pengurapan Allah itu turun atas setiap kami yang hadir, dan juga saudara-saudara kami yang menyaksikan mengikuti secara live streaming. Berkat-Mu pun juga turun atas mereka. Dan urapi hamba-Mu secara khusus sehingga hamba-Mu bisa menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Shalom. Shalom. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Amin. Pada saat kita menyertakan Tuhan, maka kekuatan kuasa Tuhan, perlindungan Tuhan, kemenangan yang daripada Tuhan akan senantiasa Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita mungkin pernah melihat atau kalau kita memperhatikan, yaitu pada saat lebah itu jatuh di gelas, lalu apa yang terjadi yaitu lebah itu selalu berputar-putar. Dia selalu berputar-putar sehingga seringkali lebah itu karena kecapean akhirnya dia mati. Karena apa? Dia kelelahan, dia putar-putar terus, dia nggak melihat bahwa di atas itu ada jalan keluar untuk membebaskan dia dari apa? Kurungan, yaitu gelas yang ada tersebut. Seringkali di dalam kehidupan manusia kita capek dengan segala permasalahan di dalam hidup kita. Ya enggak? Seringkali kita hanya fokusnya itu kepada masalah yang ada di depan kita. Kita enggak pernah melihat ke atas bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang ajaib. Kita punya Tuhan yang sangat-sangat dahsyat di dalam kehidupan kita. Dia yang siap untuk menolong di dalam hidup kita. Maka mau enggak mau sebenarnya kita harus melibatkan Tuhan, mendampingi di dalam kehidupan kita. Maka saya katakan di dalam kondisi pandemik ini yang harus kita bangun yaitu imun dan iman. Kalau kita hanya membangun imun saja tanpa kita membangun iman, maka apa yang terjadi? Suatu saat kita pun juga akan terkena yang namanya virus corona, kita nggak tahu. Tetapi kalau kita membangun iman, perlindungan Tuhan pun juga Tuhan akan nyatakan di dalam kehidupan kita. Dan ternyata yang bisa membuat imun itu bukan karena vitamin C, bukan karena kita banyak olahraga. Yang membangun imun yang sangat luar biasa pada saat kita itu dekat dengan Tuhan, pada saat hati kita itu tenang, pada saat pikiran kita betul-betul pasrah kepada Tuhan, hati kita tenang, hati kita bersuka cita. Itulah yang bisa membangun imun yang luar biasa. Maka di tengah-tengah pandemik ini, jangan jauhkan kita persekutuan dengan Tuhan. Jangan jauhkan kita untuk dekat dengan Tuhan. Tetapi di dalam kondisi yang semacam ini, mari kita semakin andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu pagi ini kita akan bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Ini pergumulan yang dialami oleh Musa pada waktu itu. Bila engkau tak besertaku, aku tak mau berjalan. Mari kita akan membuka Alkitab kita bersama-sama di dalam Keluaran pasal yang ke-33. Mulai ayat yang ke-12 sampai dengan yang ke-23 saja. Keluaran pasal yang ke-33 ayat
12 sampai dengan 23. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat. Tetapi engkau tidak memberitahu kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu, dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasihani. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku, dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan oleh Musa pada saat dia memiliki pergumulan untuk memimpin bangsa Israel ke tanah perjanjian, yaitu dia ternyata membangun sebuah komunikasi hubungan yang sangat intim dengan Tuhan. Maka di sini dikatakan Tuhan tidak mau kita ini hanya membicarakan tentang Dia saja di dalam kehidupan kita. Tetapi yang dirindukan oleh Tuhan sebenarnya, Tuhan ingin agar kita berbicara dengan Tuhan. Jadi Tuhan tidak ingin kita ini hanya membicarakan tentang Tuhan. Kita diskusi tentang Tuhan, tetapi kita nggak pernah memiliki komunikasi dengan Tuhan di dalam hidup kita. Tetapi yang dirindukan Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan kita, apapun yang menjadi permasalahan di dalam kehidupan kita, Tuhan merindukan kita untuk hadir di hadapannya, untuk menyampaikan apa yang menjadi permasalahan di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan pengen menolong, Tuhan ingin menyatakan kasih kemuliaannya buat setiap kita. Jadi ingat, Tuhan tidak ingin kita hanya membicarakan tentang Dia. Seringkali banyak orang mendiskusikan tentang Tuhan, tetapi nggak pernah membangun komunikasi dengan Tuhan. Tetapi yang dirindukan oleh Tuhan tidak hanya sekedar kita membicarakan tentang Tuhan, tetapi Tuhan rindu agar kita membangun komunikasi dengan Tuhan, agar kita berbicara dengan Tuhan seperti seorang bapak kita di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, apa yang menjadi pergumulan Musa pada waktu itu, maka dia katakan dengan jelas di dalam Keluaran pasal 33 ayat yang ke-15, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami.
berangkat dari sini. Pernyataan ini sebenarnya bukan merupakan sebuah ancaman dari Musa kepada Tuhan, tetapi ini merupakan sebuah pernyataan bagaimana Tuhan mengakui bahwa dirinya serta segenap bangsa Israel itu sebenarnya nggak berdaya tanpa Tuhan, tanpa pimpinan Tuhan, tanpa penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya. Saya katakan Musa menyadari dia nggak mampu, dia nggak sanggup untuk berangkat dan menuju kepada tanah perjanjian pada waktu itu. Kalau zaman sekarang, Bapak Ibu bisa mungkin mudah pergi kemana-mana, ada GPS kan, tinggal kita cari tempatnya, lalu kita Sherlock itu, atau kita kasih Sherlock dari teman kita, kita cari alamat yang kita akan tuju, itu sangat mudah. Tetapi zamannya Musa pada waktu itu kompas pun juga belum ada, Bapak Ibu, bayangkan saja. GPS pun juga nggak ada pada waktu itu. Sekarang Bapak Ibu bisa bayangkan, Musa dan bangsa Israel itu harus melewati daerah yang baru, yang tidak biasa dilewati orang-orang zaman dahulu. Sebenarnya perjalanan dari Mesir ke tanah perjanjian atau Kanaan itu hanya memerlukan waktu kurang lebih yaitu 10 hari sampai 15 hari. Itu ada jalan pintas. Tetapi Tuhan katakan apa? Aku nggak mau kalau bangsa Israel melewati itu, lalu dia menghadapi bangsa-bangsa itu, lalu dia mengalami kekalahan, dia nanti akan gampang pergi kembali lagi ke Mesir. Maka apa yang dilakukan oleh Tuhan? Dia buat putar. Jadi perjalanannya itu mutar. Maka apa yang dipergumulkan Musa untuk bisa menuntun bangsa Israel, yaitu dia menyadari dia itu nggak ada kekuatannya sama sekali tanpa Tuhan menyertainya. Maka dia nggak akan mampu untuk melewati atau menuju kepada tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Oleh karena itu bukan karena perkara yang mudah untuk memimpin bangsa Israel ke tanah perjanjian pada waktu itu. Karena Musa mengalami pergumulan yang sangat berat. Tantangan yang dihadapi oleh Musa pada waktu itu ada beberapa hal. Yang pertama yang dihadapi yaitu bangsa Israel yang terkenal adalah bangsa yang tegar tengkuk. Kalau mereka mengalami pergumulan, maka mereka gampang marah pada saat nggak ada air. Mereka langsung marah kepada Musa. Sekarang bayangkan, tadi Bu Christine yaitu 4 bulan atau 6 bulan saja sudah bingung ya untuk menggaji karyawan, katakanlah seperti itu. Sekarang Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana Musa pada waktu itu memimpin bangsa Israel. Mereka nggak bekerja, Bapak Ibu. Selama berapa? 40 tahun. Mereka tidak bekerja, mereka tidak menanam. Tetapi apa yang terjadi? Bagaimana Musa harus mencukupi mereka kan? Mereka harus lewat padang gurun, mereka juga harus menyediakan namanya air. Pada saat nggak ada air, mereka sudah marah-marah kan? Yaitu, ya enggak? Pada saat di Meribah, mereka pada saat nggak ada air, pada saat ada air yang pahit, mereka sudah marah-marah dan sebagainya. Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana Musa pada waktu itu nggak stres. Kecuali kalau semuanya sudah tersedia lalu kita mimpin, gitu enak. Tetapi kondisi yang dihadapi Musa pada waktu itu, dia harus memimpin bangsa yang tegar tengkuk dan nggak ada jaminan apapun. Mereka nggak menanam, mereka hanya terus menjadi bangsa yang nomaden, pindah-pindah terus. Mereka juga nggak pernah nanam pada waktu itu karena di padang gurun. Mereka juga harus menyediakan air bersih. Mereka juga harus menyediakan makanan setiap hari. Jumlahnya bukan saja 58 ya seperti yang dimiliki Bu Christine, tetapi jutaan. 600.000 itu hanya laki-laki, belum perempuan. Sekarang bayangkan. Maka Musa katakan, jika engkau tidak menyertaiku, jika engkau tidak memimpinku, maka aku nggak mau berjalan.
Sama saja Musa bunuh diri kalau dia katakanlah berjalan dengan kekuatannya sendiri. Lalu juga cuaca yang ada pada waktu itu sangat ekstrim, Bapak Ibu. Di padang gurun, pada saat siang itu panasnya minta ampun, tapi pada waktu malam itu dinginnya minta ampun. Dan anginnya itu nggak bersahabat, Bapak Ibu. Kalau itu ada angin, topan gitu ya, itu pasir-pasir itu kan bisa nutupi kita, bisa ngubur kita. Mereka harus melewati cuaca yang semacam itu, cuaca yang sangat ekstrim. Belum lagi musuh dari luar. Sekarang bayangkan kondisi yang semacam itu. Kalau Bapak Ibu pada waktu itu dipanggil oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel, pasti juga akan berpikir bukan saja 1000 kali, tetapi mungkin beribu-ribu kali. Saya pun juga belum tentu mau, Bapak Ibu, menghadapi kenyataan yang seperti itu. Oleh karena itu pada saat Musa menyatakan hal itu bukan merupakan pemberontakan Musa kepada Tuhan, tetapi Musa menyadari bagaimana akan keberadaan dirinya yang gak mampu, yang gak berdaya. Kalau Tuhan tidak menyertai dan tidak menopangnya. Dengan penyertaan Tuhan terhadap bangsa Israel, maka dia akan dimampukan untuk memasuki tanah Israel, walaupun tantangan demi tantangan harus mereka hadapi. Oleh karena itu pada saat Musa mendapatkan jaminan yang daripada Tuhan dan dia katakan, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu, maka di situ akan membuat ketenangan. Pernyataan itu pun juga Musa masih meragukan, engkau harus menyatakan kemuliaanmu. Tetapi yang menjadi permasalahan, kalau Musa berhadapan langsung dengan Tuhan, pasti dia akan mati. Akhirnya Tuhan apa? Itu loh, di tengah-tengah di sela-sela antara gunung yang satu dengan yang lainnya, kamu bersembunyi di situ. Nanti pada saat saya lewat, maka engkau akan melihat punggungku saja, maka engkau tidak akan mati dan engkau akan mengetahui bahwa aku akan menyertaimu. Disinilah penyertaan Tuhan secara luar biasa. Maka kalau kita perhatikan di dalam kitab Keluaran, bagaimana bangsa Israel disertai oleh Tuhan. Pada waktu siang, Tuhan menutupi dengan tiang apa? Tiang awan, bayangkan saja. Jadi mereka itu sekalipun nggak bawa katakanlah tenda dan sebagainya, Tuhan menutupi dengan tiang awan, jadi mereka nggak akan pernah kepanasan. Dan pada waktu malam Tuhan menerangi mereka dengan tiang api. Mereka nggak pernah mengalami yang namanya kegelapan, Bapak Ibu. Bayangkan saja, berarti 24 jam mereka nggak pernah mengalami kegelapan di dalam kehidupan mereka. Ini sesuatu yang luar biasa. Kalau Musa pada waktu itu harus menyediakan lampu genset, kira-kira butuh berapa ya, ngotong-ngotong genset gitu, tiap pindah di sini 2 bulan, lalu pindah ke sana, ngotong-ngotong lagi buat kemah dan sebagainya. Sangat-sangat repot. Tetapi karena jaminan Tuhan, maka sesuatu yang kelihatannya mustahil, ternyata Tuhan bisa kerjakan cara ajaib di dalam kehidupan kita. Maka sertakan Tuhan di dalamnya. Jangan seperti lebah yang berputar-putar di dalam gelas, akhirnya dia capek dengan segala permasalahannya itu. Akhirnya dia mati. Karena apa? Kelelahan dengan segala permasalahan yang dihadapi. Tetapi Tuhan ingin supaya kita melihat ke atas, itu loh, ada Tuhan yang sanggup menolong di dalam kehidupan kita, yang sanggup menyatakan kasih kemuliaannya buat setiap kita. Oleh karena itu, apa yang Musa katakan itu sebenarnya juga berlaku di dalam kehidupan kita. Dalam pandemik yang semacam ini, dalam kondisi yang mungkin nggak menentu, sampai kapan kita nggak tahu. Mungkin kita stres dan hopeless. Banyak orang mungkin usahanya gulung tikar ya, banyak pabrik-pabrik besar. Sekarang kalau Bapak Ibu lihat Transmart itu ya,
itu sepi nyenyet. Pada waktu kemarin saya lewat juga di mana di Mojopahit itu kan juga buka Transmart yang baru. Itu bulan April atau apa itu baru buka, tetapi akhirnya juga sudah tutup lagi. Karena apa? Karena dilarang orang-orang datang ke sana. Sangat sepi. Kalau Bapak Ibu perhatikan biaya operasionalnya itu berapa? Listriknya aja itu mungkin ratusan juta, bahkan bisa miliaran. Apa enggak gulung tikar dengan kondisi yang semacam ini? Tetapi apa yang harus kita lakukan seperti Musa pada waktu itu? Sesuatu yang mustahil. Dia harus memberi makan orang 600 ribuan lebih. Dia harus memberikan penerangan. Dia juga harus menjamin keamanan cuaca yang ada pada waktu itu. Kalau Musa bekerja dengan kekuatannya sendiri, kira-kira mungkin enggak? Oleh karena itu menyertakan Tuhan itu sangat penting. Tidak mudah menemukan orang seperti Musa yang mampu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Maka kita diperlukan, kita dituntut supaya kita meneladani apa yang sudah dikerjakan oleh Musa pada waktu itu. Supaya kita tidak mengandalkan akan kemampuan kita. Supaya kita tidak mengandalkan akan kepintaran kita. Supaya kita tidak mengandalkan akan kehebatan kita. Tetapi betul-betul kita menaruh pengharapan kita, menaruh kekuatan kita di hadapan Tuhan. Ketika Musa berserah dan tunduk kepada pimpinan Tuhan, Tuhan pun juga menuntun bangsa Israel. Tuhan pun juga memberikan jaminan terhadap bangsa Israel, sehingga bangsa Israel bisa mengalahkan setiap tantangan yang ada, sehingga dia bisa memasuki yang namanya tanah perjanjian. Dari sini kita bisa melihat sepanjang perjalanan bangsa Israel pada waktu itu selalu disertai oleh Tuhan, selalu dijamin oleh Tuhan. Mereka mendapatkan makan mana dari surga. Setiap pagi itu selalu turun, itu selalu ada. Bahkan Tuhan menyediakan burung-burung puyuh itu ya. Sekarang bayangkan saja, kalau waktu kecil saya itu cari namanya burung puyuh itu, ngejar-ngejar itu satu saja sulitnya minta ampun. Tetapi pada waktu itu sesuai dengan kebutuhan, tinggal nangkapi itu gampang. Kalau itu tidak karena karya Tuhan, mana mungkin? Dari mana didatangkannya? Berapa ton Bapak Ibu menyediakan itu burung puyuh setiap hari? Itu sampai mereka itu kenyang karena semuanya itu. Kalau itu bukan karena karya Tuhan, itu bukan cerita, tetapi betul-betul itu kenyataan yang dialami oleh bangsa Israel. Itu artinya kita pun juga bisa mengalami dalam setiap kondisi apapun di dalam kehidupan kita, kesulitan apapun yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Itu pasti mujizat Tuhan akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Pada saat kita menyertakan, penyertaan Tuhan membuat keberhasilan dalam kehidupan. Seperti juga yang dialami oleh Yusuf pada waktu itu. Pada saat Tuhan menyertai terus-menerus kehidupan Yusuf, maka di situ dikatakan tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Penyertaan Tuhan membuat segala sesuatu itu bisa berhasil di dalam kehidupan kita. Seperti katakan Kejadian 39 ayat yang kedua. Lalu yang kedua yaitu penyertaan Tuhan memberi perlindungan di dalam hidup kita. Seperti yang dialami oleh sang pemazmur. Di dalam Mazmur pasal 23 ayat 4 katakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Perlindungan Tuhan akan senantiasa nyata di dalam kehidupan kita. Proteksi Tuhan itu akan senantiasa nyata di dalam hidup kita. Oleh karena itu ini perlu diingat,
pada saat Tuhan menyertai hidup kita, maka segala sesuatu itu akan dibuat berhasil. Lalu yang kedua, pada saat Tuhan menyertai hidup kita, perlindungan Tuhan itu pun juga akan nyata di dalam hidup kita. Oleh karena itu, apalagi yang harus Tuhan katakan buat setiap kita? Apakah kita tetap masih ingin mengandalkan kekuatan kita? Apakah kita ingin tetap mengandalkan kemampuan kita? Apakah kita ingin tetap mengandalkan kepintaran kita? Kepintaran kita terbatas, Bapak Ibu. Sekalipun Bapak Ibu mengetahui semuanya, tapi tanpa melibatkan Tuhan di dalamnya, percuma. Sekalipun Bapak Ibu pinternya minta ampun, tapi pada saat Tuhan kasih pelajaran sedikit, Bapak Ibu akan kolab. Sekalipun hidup kita sederhana dan biasa-biasa saja, tapi pada saat kita melibatkan Tuhan, yang kelihatannya mustahil, itu akan menjadi sesuatu yang mungkin. Pembelajaran pagi ini, kita diingatkan terhadap kepemimpinan Musa pada waktu itu, dalam menghadapi segala tantangan yang sangat-sangat berat. Tapi pada saat dia menyertakan Tuhan di dalamnya, maka keajaiban demi keajaiban, mujizat demi mujizat terjadi di dalamnya. Dia membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan. Maka dalam masa pandemik ini, jangan sampai kehidupan kita ini semakin surut untuk datang kepada Tuhan, membangun peribadatan dengan Tuhan, membangun persekutuan dengan Tuhan. Jangan sampai kita malah menjauhkan diri dari Tuhan. Baru nanti sudah klepek-klepek dan sebagainya, Tuhan kenapa aku seperti ini dan sebagainya, baru datang pada Tuhan. Sudah terlambat, Bapak Ibu. Oleh karena itu, dalam masa pandemik apa yang harus kita lakukan? Semakin membangun keintiman kita dengan Tuhan. Jangan sampai kalau ke gereja pada takut, tapi kalau ke mall Bapak Ibu nggak takut. Kalau Bapak Ibu ke tempat wisata nggak takut. Bapak Ibu ke pasar nggak takut. Kadang-kadang saya ini bingung dengan orang Kristen, Bapak Ibu. Mereka malah takut dengan Tuhan. Mereka nggak menyertakan Tuhan di dalamnya. Kondisi semacam ini, kita harus menjaga protokol. Kalau di gereja kan kita harus menjaga protokol, kan kesehatan, betul enggak? Harus pakai masker, harus pakai face shield, harus menjaga jarak dan sebagainya. Kalau kita masuk harus disemprot hand sanitizer, harus dicek suhunya. Kalau Bapak Ibu ke pasar, ada yang mengecek suhu tubuh Bapak Ibu? Paling-paling kan disediakan keran itu untuk air, kalau mau cuci tangan ya silahkan, kalau enggak pun juga enggak ada yang melarang. Bapak Ibu ternyata lebih aman kalau ke pasar. Kalau udah kena masalah akhirnya baru tulung-tulung karo Tuhan dan sebagainya. Tuhan kenapa engkau enggak tolong dan sebagainya. Ya terserah kamu, Bang. Pada saat kamu menghadapi masalah, pada waktu kamu enak-enak, pada waktu kamu refreshing ke sana sini dan sebagainya, kamu pun juga enggak ingat aku kok. Pada saat kamu masalah baru ingat aku dan sebagainya. Jangan sampai kita dilakukan seperti itu. Maka seperti kebenaran firman Tuhan minggu yang lalu, apa kita harus betul-betul diajar dulu baru kita akan sadar pada Tuhan? Tuhan ingin apa? Pada waktu kita sadar ini, mari kita bangun keintiman dengan Tuhan. Mari kita libatkan Tuhan di dalamnya. Supaya apa? Dia senantiasa membimbing hidup kita, selalu memimpin hidup kita dalam kondisi semacam ini, sehingga kita tetap mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Amin. Apapun kondisi kita, yakinlah pertolongan Tuhan akan Tuhan nyatakan. Kita nggak tahu cara Tuhan menolong kita seperti apa, tetapi yang kita tahu, jika bangsa Israel pada waktu itu tanpa jaminan apapun Tuhan tolong, apakah Tuhan tidak bisa menjamin kita? Apakah Tuhan tidak bisa menolong kita? Maka yakini, jangan saja membicarakan akan Tuhan, tetapi bangunlah keintiman dengan Tuhan di dalam hidupmu. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat setiap kita. Mari kita akan datang di hadapan Tuhan.